Kita kesini bukan cari harta, bukan cari makan, tapi cari ilmu. Makanya hati-hati nih, harus tahu tata caranya ngaji. Majelis Ormas sedang berdiri, bahagia rasa cinta, tua muda semua berdoa mengharap ampunan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dengan bersyukur kepada Allah, bersama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillah alladzi ja'alana Allah wa iyyakum mimman ummat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman wa ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'ah. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi nasta'in على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى وسلم الله على سيدنا محمد الحسن الجميل المالح الصالح الفاسد خير خلقه. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang diharapkan pengakuannya dunia sampai akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir di tengah-tengah kita, menambah keberkahan, kemuliaan, keagungan majlis ini jika dihadiri oleh dzurriyyahnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah pada pagi ini menjelang siang hadir di depan kita, di tengah-tengah kita, bersama kita Al-Habib Mustafa bin Jiddan. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah dan semoga dimenangkan dakwahnya oleh Allah, jamaahnya, para pecintanya, muridnya di dunia bersama-sama sampai ke surga. Amin ya Allah. Dan kita doakan Habibana Al-Hanif Al-Madahi yang mungkin masih ada di perjalanan. Ma'assalam fi amrillah beserta dengan keselamatan, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaganya dan sampai ke tempat ini dalam keadaan selamat, sehat dan walafiat. Kita doakan pula para habaib kita dimanapun berada, habaib-habaib kita semuanya semoga oleh Allah dijadikan hamba-hamba Allah di antara kita, hamba-hamba Allah yang hina. Mereka adalah penerang di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan kita muliakan semuanya, dan kita harapkan doakan guru-guru kita semuanya. Ustaz Rahmat, Bapak Wali, Ustaz Wali, saya kenalnya Ustaz Wali. Ya, semoga menjadi wali dunia, wali akhirat. Amin. Walinya Allah Ta'ala, walinya Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara tentang wali, wali itu adalah seorang kekasih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum. Wali itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa khawatir. Wanian wali itu, makanya pantas wali mah wanian. Wanian segala-gala. Kita doakan wanian dalam segi menegakkan agama. Amin ya rabbal alamin. Qulil haqqu walau kana murran. Beliau tadi mengatakan, katakan meskipun itu berat untuk mengatakannya. Ya, makanya beliau perjuangannya, dakwahnya dari awal sampai saat ini semoga dimenangkan sampai nanti ila akhir hayatnya. Amin, ya Allah. Dan bisa diteruskan oleh para pengikutnya dan para pecintanya dan para orang-orang yang pernah bersama menjadi saksi di dunia, menjadi saksi di akhirat. Amin ya mujib sa'ilin ya rabbana ya karim ya rabbal alamin. Begitu pula guru-guru kita semuanya yang tidak saya sebut satu persatu, dan kita doakan semoga semuanya diberikan oleh Allah yang terbaik di dunia wal akhirah, hasanah wa qina adzabannar. Amin. Salam hormat saya kepada semuanya, para pemuda dan para pemudi. Ini sedikit sekali ibu-ibunya ya, sedikit sekali bapak-bapaknya mungkin, tapi tawa ini kedengaran kemana-mana insyaallah. Insyaallah. Saya ingin membahas tentang berkah. Apa? Berkah. Karena di dalam bulan ini, bulan Rajab, ada kalimat berkah, dan dalam doa yang diajarkan oleh Allah di bulan Rajab ada kalimat berkah. Bagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Isra yang pertama? Hafal semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
kita baca tadi bersama-sama, Allahumma barik lana. Maka saya jelaskan tentang barokah, nanti tentang Isra Mi'raj terangkan oleh Habib Hanif Al-Manhaj. Tadi malam juga satu acara sama beliau di Patron. Kebetulan alhamdulillah saya terangkan tentang bagaimana birrul walidain yang nggak nyambung. Padahal bulan Rajab diundangnya Isra Mi'raj, tapi saya terangkan tentang birrul walidain. Karena kenapa? Karena di tempat itu banyak para ibu-ibu, banyak para anak-anak, dan disitu kesempatan saya untuk mengungkap tentang birrul walidain. Karena ini tidak ada ibu-ibunya, sedikit ibu-ibunya dan bapak-bapaknya, saya terangkan aja tentang keberkahan. Oke? Oke. Apa itu berkah? Berkah itu dari sedikit jadi banyak. Apa? Dari sedikit jadi banyak. Itu barokah. Tapi yang nggak barokah, dari yang banyak jadi dikit bahkan habis, itu namanya nggak barokah. Ziyadatul khair. Dan keberkahan itu bisa menambah terus, nambah kebaikan. Maka barokah itu tidak harus banyak, tapi yang sedikit bisa jadi banyak. Na'udzubillah wal a'yadzubillah. Yang namanya nggak barokah dalam ilmu, dalam umur, dalam harta, namanya nggak barokah. Ilmunya tinggi tapi nggak barokah. Ilmunya tinggi nggak barokah, nggak kepake sama sekali. Bahkan dirinya nggak kepake untuk dirinya. Bagaimana pada orang lain? Harta yang nggak barokah. Bagaimana harta yang nggak barokah? Banyak hartanya, tapi nggak ada manfaatnya bagi yang lain. Nggak ada bekasnya bagi yang lain. Ini yang namanya harta yang nggak barokah. Begitu pula umur yang nggak barokah. Umurnya panjang. Bahkan mungkin 100 tahun dia hidup di alam dunia ini, sampai tulangnya bunyi kalau jalan, krak-krek. Ya, tapi nggak barokah. Buat apa nggak barokah? Tapi kita minta sama Allah Ta'ala ilmu yang barokah. Kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala harta yang barokah dan umur yang barokah. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah. Dipahami ini namanya barokah itu apa? Sedikit bisa jadi yang barokah, yang banyak bisa jadi habis. Bisa jadi habis, yang barokah bukan sedikit tapi habis. Banyak habis. Begitulah. Masyaallah muslimin, para pemuda, para pemudi yang saya muliakan, saya hormati. Saya menjelaskan tentang ilmu karena kita di sini cari ilmu ya. Ada nggak di sini cari duit? Ada nggak cari makan? Kita di sini cari ilmu, cari barokah dari habaib. Semoga bersamanya Habib Mustafa kita semuanya diberkahi. Kita kesini bukan cari harta, bukan cari makan, tapi cari ilmu. Makanya hati-hati nih, harus tahu tata caranya ngaji sebagai santri. Kalian ini santri meskipun nggak ngobong, meskipun nggak mesantren, nggak diam, mukim, akan tetapi ikut bersama Habib, ini namanya santri. Santri siapa? Santri Habib. Namanya bringka. Santri bring dari itu, bring dari ya. Santri. Nah, insya Allah nanti ketika Habib ke surga, antum juga bring ke surga. Amin. Ya Rabbal. Begitu luar biasa kalimat cinta. Yusyarul mar'u ma'aman had. Manusia itu akan dikumpulkan dengan orang yang cintai. Maka cintailah Habib karena Allah, bukan karena wajah. Ya, kalau Anda mencintai Habib karena wajah, maka bersaing dengan saya nantinya. Tapi kalau mancung Habib kayaknya. Orang saya bukan Habib ya. Kalau saya Habib kayaknya menang saya kayaknya. Karena saya lahir dari ibunda Jawa, bapak Jawa, akhirnya ditarik dikit tuh hidung saya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bercerita tentang santri. Saya dari Jawa Timur, nggak begitu paham saya cerita tentang para wali, para kiai, para tokoh, para ulama yang ada di Jawa Barat ini. Maka saya akan bercerita tentang ulama yang ada di Jawa Timur yang bernama Syekhana Khalil. Semoga kita bisa ziarah ke makam Syekhana Khalil yang ada di Madura Bangkalan. Amin ya Rabbal. Syekhana Khalil itu punya murid. Muridnya bodoh, nggak bisa ngaji. Muridnya bodoh, nggak bisa ngaji. Di sini ada nggak murid yang bodoh nggak bisa ngaji? Banyak. Ya. Beda dengan Yahya Hasyim Asy'ari. Yahya Hasyim Asy'ari pendiri NU itu, ya pintar memang. Beliau itu alim memang. Tapi yang ini murid, ini nggak pintar, belet, nangkepnya lama,
bodoh pokoknya. Sampai ya Syekhona Khalil itu bingung, ini murid otaknya kayaknya sekecil semut kayaknya, nggak bisa nangkep pelajaran apapun. Tapi ini murid setia sama beliau. Murid ini setia sama Syekhona Khalil. Kesetiaannya murid ini kepada Syekhona Khalil, ini murid setia setiap saat menunggu membalik sandal daripada Syekhona Khalil. Jadi Syekhona Khalil itu punya sandal. Ini murid yang bodoh ini setia nungguin sandalnya. Jadi nggak pernah orang bisa mendahului membalik sandal daripada Syekhona Khalil Bangkalan, kecuali ini murid yang bodoh. Pokoknya kemana-mana itu diikuti. Dan yang bawa sandalnya beli dia, yang melipat sandalnya dia. Makanya awas anak-anak muda, sandal Habib tuh dijaga. Ini Habib keluar nanti sandal kemana ya teh? Di tajongan ku barodak, mau barokah bagaimana kalian? Ya enggak? Sak balik tuh sandalnya, amankan sandalnya. Sebagaimana ini santri Syekhona Khalil yang bodoh, nungguin sandal dimanapun sandal Syekhona Khalil itu pasti ditungguin sama beliau. Dan suatu ketika Syekhona Khalil akan hendak untuk ziarah ke Makkah wal Madinah. Dan semoga semuanya bisa ziarah ke Makkah wal Madinah. Ketika itu muridnya bertanya, karena ini murid sangat bodoh sekali, ya awam sekali, dia bilang sama Syekhona Khalil, Kiai, kalau bahasa Maduranya kayak gini, yaitu bisa bahasa Madura, saya bisa bahasa Jawa, Sunda bisa, Indonesia bisa, Arab insya Allah geli sedikit. Maduranya kayak gini, karena dari Madura kan, Kiai, abduna oneng ajunan kaintoh mangketedek Mekah dek Madinah ziarah. Tekan ekor. Ngerti nggak? Bahasa Madura, karena kalian kan orang Madura. Bahasa Jawanya kayak gini. Yai nun sewu. Turuse panjenenganipun kajengi ziarah ten Mekah lan Madinah. Menawi niki estu tak Kiai. Itu bahasa Jawa. Ngerti teman? Sundana kita. Apunten ajengan. Kuninga abdi anjen arek mangkat ka Mekah untuk ziarah. Eta teh bener. Itu bahasanya di Sunda tipenya. Paham ya? Paham. Kiai katanya Kiai mau ke Mekah, mau ziarah ke makam Rasulullah di Madinah. Itu benar atau tidak? Maka Kiai menjawab, benar. Emangnya kenapa? Boleh saya ikut? Kata murid yang awam tadi. Kiai langsung bilang, ikut emangnya nggak pakai duit ke Mekah? Emangnya jalan ke Mekah? Main ikut-ikut aja. Mahal ke Mekah itu. Harus pakai duit, harus punya bekal. Udah kamu di sini aja. Kiai, tapi saya pengen ikut ke Mekah. Pengen bareng Kiai. Saya khawatir nanti sandal Kiai siapa yang bawanya kalau bukan saya di Mekah. Oh, saking setianya ke sandalnya Kiai, yang diinginkan dari santri yang awam ini bukan ziarahnya, bukan ke Mekah wal Madinahnya, tapi yang dikhawatirkan adalah bagaimana sandal Kiai nanti di Mekah dan di Madinah, siapa yang akan jaganya kalau bukan saya. Maka apa kata Kiai Khalil? Emangnya kamu doang? Udah aja kamu diam di sini. Walian telen sandal di dur di jerone lemari. Itu bahasa Jawanya. Jadi telen sandal di dur di jero lemari. Artinya taruh sandal saya yang ada di sini karena saya nggak akan pakai sandal ini. Taruh sandal saya di lemari, di atas, di lemari di bagian atas, gitu artinya. Akhirnya apa? Dia ambil tuh sandalnya, sandal Kiai, dan dia simpan di mana? Di lemari. Dan setiap hari, setiap saat Syekhona Khalil berangkat ke Mekah, ini bacaannya anak santri tadi karena khawatir nggak bisa tidur, makan pun nggak enak, memikirkan sandal Kiai, bagaimana nanti sandal Kiai di Mekah siapa yang bawa. Akhirnya dia buat wiridan tuh. Dia jadikan wiridan kata-kata terakhir Syekhona Khalil, yang kata-katanya adalah telen sandal di dur di lemari.
Telen sandal dek dhuwur dek amalkeun. Apal teu? Telen sandal dek dhuwur dek taruh sandal itu di atas di lemari. Itu dibuat rutinan, dibuat bacaan dan wiridan. Dan subhanallah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apa yang terjadi? Ketika beliau tawaf, Syekhana Khalil tawaf, ini ketemu sama santri yang awam tadi di Mekah. Apa kata Syekhana? Loh, kamu kok ada di sini? Naik apa kamu? Loh Yai, saya nggak tahu tiba-tiba di sini Yai. Yai, udah lama kesininya? Saya nanya, kamu udah lama nggak kesininya? Kata Syekhana, bingung Syekhana Khalil kepada santri ini. Hanya apa? Saya nggak naik apa-apa Yai. Cuman saya bingung, saya khawatir nggak enak tidur, saya nggak enak makan. Gelisah saya memikirkan sandal Kiai. Terus kamu naik apa ke sini? Nggak naik apa-apa. Akhirnya Syekhana Khalil penasaran, kamu wiridan apa? Kamu baca apa? Wiridan apa? Saya nggak wiridan apa-apa Kiai, nggak baca apa-apa. Kiai tahu kalau saya nggak bisa baca kitab, bahkan Quran juga kalau baca terbata-bata. Tapi saya membaca kata-kata terakhir dari Syekhana Khalil. Apa yang kamu baca? Telen dek dhuwur dek lemari. Subhanallah. Ini yang namanya barokah. Ini yang namanya barokah. Coba kamu nanti baca seperti itu, insya Allah. Kalau tidur mimpi nanti barokah. Itu dan banyak cerita-cerita seperti itu. Ini murid yang bodoh ini dapat barokahnya Kiai, sehingga Allah takdirkan kun fayakun tanpa naik pesawat, nggak punya duit, tapi nyampe ke Mekah. Barokahnya siapa? Kiai. Paham atau tidak? Saya punya teman ya, Bin. Teman saya pesantren dulu. Anaknya nakal. Bawang lah pada gong cek orang dia. Gelutan wae jeung bebaturan teh. Ngaji embung manehna teh, melanggar we di pesantren teh. Tapi ayeuna eta teh jadi ajengan. Jadi kiai, jadi pengusaha. Ketika pertemuan alumni ya, Iksani, Ikatan Santri dan Alumni, itu sering diadakan 1 tahun sekali di pesantren saya. Saya ketemu sama dia. Saya penasaran sama dia. Katanya kamu jadi kiai. Iya, kenapa? Heran saya kamu jadi kiai. Kamu juga jadi kiai? Oh, kalau saya jadi kiai pantas. Saya kan udah pintar gitu. Ngaji bener saya. Nggak pernah berantem kayak kamu. Kamu ngaji nggak bener, berantem terus di sini jadi kiai. Gimana murid kamu nanti? Nggak kebayang sama saya. Akhirnya dia bilang, kamu hanya lihat saya. Kamu nggak tahu orang tua saya, Fik. Nama saya kan Rofik ya. Yang ngobrol sama saya, kamu nggak tahu orang tua saya, Fik. Emang kenapa orang tua kamu? Memang saya di pesantren itu bohong, pada gong, nakal, berantem terus. Sampai guru itu, waduh kalau marahin saya, habis-habisan ceritanya. Begitu. Tapi saya punya orang tua. Orang tua saya tuh orang nggak punya, bukan pengusaha, bukan kiai, bukan ulama, nggak punya pesantren. Tapi kenapa saya punya pesantren dan saya punya usaha kaya, barokah ini semuanya, Rafiq. Cerita bagaimana orang tua kamu. Ternyata orang tuanya kalau setiap ketemu sama gurunya, tuh kalau berkunjung ke pesantren, dia punya beras sedikit pun dibawa, nggak malu, diberikan kepada kiai. Misal ada pisang, misal ada apa di rumahnya, dibawa gula, nggak pernah tangan kosong untuk ketemu sama kiai. Dan beliau selalu mengatakan, Kiai, saya ini bukan orang kaya, saya tidak punya apa-apa, cuman saya punya beras sedikit untuk Kiai, semoga barokah, doakan anak saya. Punya gula, diantar ke Kiai, saya punya gula hanya sedikit Pak Kiai, tapi ini yang saya punya, saya ingin barokah dari Pak Kiai, doakan anak saya. Punya pisang meskipun tidak seruntuy, ya, apa namanya itu? Seikat, diantar, nggak malu, seadanya, memang itu yang dia punya. Dan dia selalu mengatakan pengen barokahnya Kiai dan doakan anak saya. Bagaimana saya tidak barokah sih? Ibu saya yang mendoakan saya, guru saya yang mendoakan saya, dan Allah tidak pernah melihat hasilnya, tapi Allah melihat prosesnya. Yang proses bukan saya, tapi yang proses adalah orang tua saya. Paham atau tidak? Jadi kalau kalian rajin ngaji, orang tua kalian pun
suruh ngaji. Ulah kurang wae atau mama ngaji teh hayo mama teh ngaji. Gitu. Harus bareng antara guru, murid dan orang tua. Kalau gurunya benar, ngajarnya semangat, pengen mencetak santri yang mempunyai ilmu yang manfaat dan barokah, santrinya nggak benar. Habibnya udah benar, habibnya udah semangat, jauh ditempuh. Ketika kesini, ternyata santrinya nggak benar, muridnya nggak benar, maka kalian rugi, nggak akan dapat ilmu manfaat, nggak akan dapat barokah. Maka harus benar, gurunya harus benar, muridnya harus benar. Cukup di situ tidak, orang tuanya pun harus benar. Harus benar-benar memasrahkan, nitipkan, ngadoakan, karena tidak pernah lepas di balik kesuksesan seorang siapapun manapun kecuali di situ ada ridhonya Allah. Dan Rasulullah mengatakan ridhollah fi ridhon walidain. Paham atau tidak? Jadi kalau kalian ngaji pamit sama orang tua, paham? Jangan saya kabur-kaburan. Orang tua teh nyari kemana budak teh? Kayak dititang beli cabe ya mah. Tiba-tiba ngaji ini nggak boleh. Tetap harus izin sama orang tua. Yang punya suami tetap harus izin sama suami. Ya, nggak boleh lepas sendiri. Karena kenapa? Itulah salah satu cara mendapatkan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, saya ingin berbicara kepada Anda semuanya bahwa sesungguhnya tidak ukuran ilmu yang tinggi untuk menjadi seorang kiai. Paham atau tidak? Bukan ukuran ilmu yang tinggi kalau ingin menjadi seorang kiai. Karena kenapa? Karena kiai itu bukan ulama. Ulama pasti kiai. Saya ini disebutnya tadi kiai. Ada yang nyebutnya Gus Rofiq. Tapi saya bukan ulama, masih senang main, masih senang ulin, masih senang bring tadi itu bring, dia masih senang nongkrong. Nama dan habis saya tadi antum mau game di mana? Anda masih ngomong, masih perjaka ini. Yang perawan nih, sok daftar. Buat sama namanya? Calon. Iya, daftar. Insya Allah antum wahai wanita beratus soleh. Kalau suaminya Habib, antum punya anak Habib. Mau enggak? Iya. Cuman siap-siap kalau sama Habib harus mau ibadah. Kalau nggak mau sama Habib sama saya saja. Mama saya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala. Maka dari itu, yuk kita carinya barokah. Apa dicarinya? Barokah. Cari barokah itu dengan baik-baik. Barokah itu bisa terasa nanti kalau Anda sudah di sana, bukan di sini. Dulu waktu saya pesantren, saya aneh dengan kata-kata guru saya. Nah, awakmu lek kati wong sukses, awakmu mandek teko ngaji, awakmu kudu rapi. Ngerti ente? Terasa undang Ustaz Jawa. Kita mau jawab ya tuh. Jangan lawan maneh hayang sukses, eureun ti ngaji langsung kawin. Ulah gawe, ulah. Jadi kata guru saya, kalau santri berhenti ngaji langsung nikah, maka Habib ini harusnya langsung nikah. Bukan keluyuran kemana-mana harusnya. Amin. Amin. Karena kata guru saya gitu ya Habib, kalau santri berhenti ngaji harus langsung nikah. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah. Akan dikayakan oleh Allah. Kalau fakir akan dibuat kaya dengan menikah. Maka kata guru saya, santri kalau mau berhenti ngaji jangan kerja. Jangan saya mau berhenti ngaji mau kerja, salah. Saya berhenti mau ngaji mau biayain orang tua, salah. Yang bagusnya apa? Saya mau berhenti ngaji mau nikah. Karena nanti saya pengen ngajinya berdua sama istri. Begitu. Akhirnya apa? Saya menekatkan diri untuk menikah setelah mengaji. Padahal tawaran untuk kerja bangunan banyak. Iya santri kan, mau kerja di mana kalau bukan kerja bangunan kalau santri? Saya punya ijazah 4, ijazah diniyah saya punya, ijazah sanawiyah saya punya, ijazah aliyah saya punya, ijazah tahfidz Quran saya punya. Saya punya 4 ijazah tahfidz Quran tuh saya gede. Yang kuning kemarin itu di rumah saya di pesantren saya pasang itu.
Di situ ada sanad-sanad guru-guru saya dan dinyatakan di bawahnya saya sudah hafal Al-Quran dan hatam Quran 30 juz. Itu dapat ijazah. Tapi kalau ijazah meskipun ijazah hatam Quran, hafal Quran, dibawa ke pabrik kira-kira sama pabrik diketawain atau tidak? Ini kamu mau apa? Kalau mau melamar kerja pakai ijazah SMA minimal, harus kuliah. Ini ijazah apa? Diniyah, nggak kepake. Ini ijazah sanawiyah bukan sanawiyah itu ya, sanawiyah ngaji apa sekolah sarungan. Iya, sekolah sarung nggak kepake ijazah 4 tuh saya. Akhirnya apa? Hanya saya pajang aja. Cuman saya yakin dengan apa yang dikatakan guru saya, beres dari ngaji jangan kerja langsung rapi. Rapi itu artinya nih, makanya saya nikah. Dan alhamdulillah yang menjadi pendamping saya itu yang menerima saya apa adanya, bukan ada apanya. Insya Allah kalau sekarang banyak yang ngajak nikah saya, Bib. Cuman ada apanya kan? Gus, saya mau jangan kedua Gus, nggak apa-apa di sini juga. Sekarang dulu ditolak saya, Pak Wali, ditolak saya dulu. Beres dari pesantren, saya izin sama guru saya, langsung saya lamar inceran saya di kampung saya. Gadis desa disebutnya juga bunga desa, paling cantik di desa itu. Saya dipanggilnya kumbang desa, paling ganteng di kampung saya. Pantas kan antara bunga dan kumbang. Incer memang dia cinta sama saya cinta banget sama dia. Kita tuh surat-suratan, kalau pulang dari pesantren, ketemuan itu jarak jauh, assalamualaikum, salam. Kayak gitu. Kita janjian, pokoknya saya selesai menghatamkan Al-Quran, menyelesaikan hafalan saya Al-Quran, saya akan lamar kamu. Insya Allah. Saya lamar, bener-bener saya lamar. Bukan hanya kata-kata dusta, modus, enggak. Lamar, ternyata Pak orang tuanya nanya, nah, lele, bukan ikan lele, pecel lele itu. Dan hari kamu mau melamar anak saya, apa persiapan kamu? Saya bilang, insya Allah semoga saya jadi imam dunia akhirat. Masya Allah, kata Pak Haji deh. Kata ayahnya si Windy namanya. Si Windy atau nggak tahu siapa itu tetangga saya. Namanya Windy, saya panggilnya Wiwin. Aduh, jadi ingat saya wajahnya aja. Termiang-miang. Sekarang dia milik orang lain. Ya Allah, sakit hati. Kamu serius sama Wiwin? Serius Pak Haji. Emang apa persiapan kamu? Insya Allah saya akan menjadi imam dunia dan akhirat. Kamu udah kerja belum? Belum Pak Haji. Kamu sekolah apa dulu nak? Saya sekolah kelas 4 SD, nggak sampai lulus, nggak dapat ijazah, langsung ke pesantren Pak Haji. Oh bisa ngaji ya Jan ya? Bisa ngaji ya Le ya? Insya Allah bisa Pak Haji. Oh, jadi nanti kalau anak saya nikah sama kamu kayaknya dibacain Yasin terus ya. Jadi anak saya dianggapnya kuntilanak kayaknya. Dia bacain Yasin terus nanti kalau nikah sama kamu. Udah, kamu sekarang gini aja, kerja dulu baru kamu nikah. Kamu kerja dulu baru kamu nikah. Saya bilang, saya mau kerja di mana? Ijazah nggak akan laku ke kemanapun kecuali saya kerja bangunan. Guru saya nggak mau memperbolehkan saya kerja. Akhirnya apa? Ya sudah, kalau memang bukan jodoh tak kemana. Dunia ini tak selebar daun kelor. Padahal sakit itu hatiku membengkak dan hatiku sakit sekali. Wiwin menangis-nangis, menjerit-jerit, jangan tinggalkan aku. Karena sekampung nggak ada seganteng saya. Akhirnya saya hijrah ke Bandung ya. Hijrah ke Bandung. Saya izin sama Kiai. Pak Kiai gagal melamar anak orang. Kenapa nak? Karena saya santri. Ya sudah, kalau gitu semoga kamu ada jodohnya yang lain. Sekarang kamu mau kemana? Saya mau ikut teman ke Bandung. Oh mau ikut ini, ya udah ke Bandung. Cerita singkatnya saya ke Bandung, dapat jodoh, ketemu di UIN. Saya bukan ngajar di UIN, tapi saya di UIN itu dulu ya ikut teman saya. Akhirnya teman saya itu punya, teman saya kuliah, teman saya punya teman. Disitulah kita cinlok. Cinta loh kan? Ada mahasiswi UIN melihat anak kampung seperti saya. Saya waktu itu anak kampung pakai sarung, ya kayak gitu lah saya. Sarung kemana-mana, mandi larang, duit tengokah gitu kan. Ya, tapi untung ketika itu saya bilang, salah satu temannya saya nanya, kamu kuliah di sini
Ngambil apa teteh? Saya fakultas dakwah Kang Ustadz Haji Uden. Saya fakultas dakwah Pak Ustadz. Oh iya, tapi saya udah dipanggil Pak Ustadz karena saya udah ngajar ngaji waktu itu, kayak ikut teman saya. Ngaji Alan. Oh, saya bilang, teteh fakultas dakwah. Saya sedang dakwah nih di sini di Bandung. Mau nggak nikah sama saya? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Habib ya datang. Ayo, alhamdulillah. Dah, lihat kesini lagi, mau terusin nggak ceritanya? Nah, nyampe kemana tadi? Hah? Nyampe mana ceritanya? Nah. Walhasil singkat cerita saya jodoh sama dia. Sama dia mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati yang ada di Cilenyi, yang saya salah sangka, disangkanya ini anak kota, ternyata anak kampung dari Cianjur, Tanggem istri saya tuh. Jauh dari sini 6 jam jalannya kayak gini. Sampai orang tua saya ketika melamar dia, emangnya nggak ada perempuan lain kalau bukan orang hutan. Saking jauhnya rumah beliau. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan sekarang alhamdulillah keberkahan dari menikah. Dengarkan nih yang perjaka yang nggak mau kawin-kawin. Dengarkan. Mau naik mengharta? Hayang mengharta? Nah, yang mungkin aturan ini. Yang mengharta bagi biaya yang sangat. Saya bilang. Alhamdulillah. Ma'assalam fi amani syaikhana Allah. Sebentar.
sama dia, sama si dia yang menerima aku apa ada. Dan alhamdulillah setelah nikah sama dia nggak lama Allah berikan rezeki berdatangan silih berganti. Alhamdulillah. Dulu yang tolak saya yaitu Pak Haji di kampung saya, tetangga sebelah saya, nyesel sekarang. Kenapa? Kalau saya pulang kampung bawa mobil. Pulang kampung bawa mobil. Bawa Pajero dulu Pak Haji. Saya punya Pajero, saya punya Alphard. Saya bawa ke kampung saya parkir di depan rumah dia. Tetangga kan boleh kan numpang dikit gitu parkiran. Saya parkir di depan rumah dia, dia nanya sama saya, ini mobil siapa? Mobil saya Pak Haji. Kamu sekarang di Bandung ya? Iya. Wah, mungkin punya teman kamu. Saya bawa bukan STNK-nya. Kalau sama polisi kan dilihatkan STNK doang. Kalau sama orang ini saya kasih tahu BPKB-nya. Atas nama saya Pak Haji. Walhasil nunjukkan nggak ngutang nih mobil. Dia nanya, emang kamu kerja apa di Bandung kok sampai punya mobil semewah ini? Baca Yasin. Dulu kan saya ditolak gara-gara bisa baca ya. Sekarang saya jadi seperti ini gara-gara barokahnya ya. Yasin. Maka begitu barokah yang kita cari. Alladzi barakna haula. Bagaimana kita duduk di tempat ini, insya Allah diberkahi oleh Allah Ta'ala semuanya. Amin ya Rabbal. Intinya yakin atau tidak. Maka apa yang dikatakan oleh guru-guru kita, oleh Habibana, nanti dengarkan dan amalkan. Dan yakinlah duduknya kita bersama beliau-beliau akan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana berkah yang turun di muka bumi ini yang diberkahi oleh Allah Ta'ala sebagai diberkahi Nabi Muhammad SAW. Dan kita semuanya duduk di sini untuk Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Saya kalau biasa kalau menutup majelis itu dengan kalimat doa yang diiringi dengan qasidah. Siap berdoa semuanya? Saya pengen semuanya khusyuk semuanya. Saya tutup dengan kata-kata yang mungkin banyak salahnya, dengan qasidah, dengan sholawat dan berdoa kepada Allah Ta'ala semoga dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Istighfar sebelumnya. Astaghfirullah rabbal